Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Komputernya Tara. Pada video kali ini saya bakal ngebahas tentang video yang lagi hangat-hangatnya atau berita atau informasi yang lagi hangat-hangatnya dibahas di media sosial ya, atau media berita online. Yaitu tentang seorang siswi non-muslim atau bukan seorang ya, atau siswi non-muslim pada salah satu sekolah di Kota Padang yang diwajibkan mengenakan jilbab. Nah, sebelumnya saya perlu menjelaskan kepada teman-teman semua bahwa tidak semua berita itu harus kita tanggapi dengan hal negatif. Kenapa? Mungkin di sekolah tersebut, kepala sekolahnya memberi aturan tersebut agar semua siswi-siswi kelihatan seragam karena memang penduduk Indonesia ini mayoritas beragama muslim ya, jadi tidak terlihat perbedaannya itu. Bukan berarti bukan berarti siswi tersebut diajak untuk menganut kepercayaan agama Islam, tidak. Itu kita tidak perlu berpikirnya menggorengnya habis-habisan ya. Saya lihat komentar-komentar di media sosial itu memang benar-benar digoreng habis-habisan sama para komentator-komentatornya ya. Dibilang daerah ini membeda-bedakan ras budaya atau mengkotak-kotakan lah istilahnya ya, ras budaya dan kepercayaan orang gitu kan. Enggak, kita tidak. Dan ibaratnya, oh Padang begini mengajak apa namanya? eh, memaksakan seseorang menggunakan jilbab, kalau enggak gimana gini, yang kita nggak boleh menggoreng habis-habisan ke hal negatif seperti itu tentu dapat merusak moral bangsa ya. Nah, jadi kita perlu memberikan tanggapan positif dan kita tidak perlu memberikan tanggapan negatif. Jadi bangsa ini sebenarnya bakal maju kalau warganya, rakyatnya bisa menjadi lebih baik. Jadi semua tergantung pada diri kita masing-masing. Dan masalah aturan tersebut, biarkan mereka yang lebih paham, yang mengerti, yang telah kita percayakan kepada mereka, pemimpin-pemimpin itu untuk menyelesaikan persoalan ini. Seperti Dinas Pendidikan Kota Padang telah mengurus persoalan ini, termasuk Komnas HAM ya. Jadi kita tidak perlu menggoreng hal-hal ini menjadi hal negatif yang dapat menimbulkan serangan-serangan antar umat beragama, perpecahan, dan dapat memperkeruh keadaan. Karena jujur saya sendiri adalah alumni salah satu sekolah di Kota Padang. Pengalaman saya sewaktu sekolah itu ya, setahu saya juga punya teman-teman non-muslim, bahkan satu kelas ya, dan teman-teman tersebut tidak diwajibkan oleh guru mengenakan jilbab. Jadi tidak semua sekolah di Kota Padang itu mewajibkan murid-muridnya mengenakan jilbab. Maksudnya siswi-siswinya ya tidak diwajibkan mengenakan jilbab, tidak semua sekolah di Kota Padang. Nah, mungkin sekolah yang mewajibkan ini punya maksud tertentu, tentu yang positif juga ya. Tidak mungkin kepala sekolah memaksakan untuk mengajak siswinya menganut kepercayaan yang dia anut gitu. Cuman ini tujuannya mungkin positif, cuman kita aja yang memberi komentar salah ya dalam menyikapinya ya. Dan lanjut ke pengalaman saya ya. Jadi sewaktu saya sekolah itu, teman-teman yang benar-benar non-muslim ini, memang ketika kita belajar agama Islam, memang dipertanyakan guru, mau tetap di dalam atau mau keluar juga boleh. Guru tidak menghukum atau tidak akan menyalahkan jika siswi ini tidak mengikuti, maksudnya tidak mengikuti pelajaran agama Islam ini. Jadi terserah mereka. Kalau mau ikut, oke. Kalau tidak ya silakan gitu keluar gitu. Dan untuk mengenakan jilbab pun mereka ada juga yang mau mengenakan jilbab tanpa disuruh malahan ya. Siswi-siswi non muslim waktu saya sekolah itu ada yang mau berjilbab gitu tanpa disuruh sama pihak sekolah. Dan bahkan ada juga yang tidak mau gitu. Tergantung pada diri mereka masing-masing. Begitu juga pada tanggapan-tanggapan kita. Jika kita ingin negara kita lebih baik, kita harus belajar lebih baik dulu dari diri kita sendiri. Nah, gitu. Jadi kalau menurut saya di sekolah itu bukan cuma belajar soal pelajaran. Kita juga harus belajar menjadi pribadi yang baik, bertoleransi antar umat beragama gitu. Jadi kita tidak boleh menjadikan suatu perbedaan itu sebagai pemecah belah atau sebagai pertentangan-pertentangan yang dapat merusak moral bangsa. Dan satu lagi, apapun yang kita sharing itu pada media sosial, kita harus bisa menyaringnya. Kita tidak boleh asal men-sharing suatu berita atau informasi yang benar-benar kita tidak tahu bagaimana persoalannya gitu, bagaimana tujuannya, kita tidak tahu gitu. Kita tidak perlu memberikan tanggapan-tanggapan yang keras gitu kan. Dan satu lagi,
serangan-serangan yang terjadi pada komentar-komentar tersebut, ya saya lihat ada yang menyalahkan pihak ini, ada yang menyalahkan pihak itu, dan bahkan ada yang menyalahkan pemimpinnya ya. Nah ini si pembela ini si pembela ini, ya itu nggak boleh. Karena memang pada dasarnya itu kita berdiri di atas Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda, kita tetap satu, kita tetap sama ya. Dan kita harus tahu, sebenarnya kita dari sekolah pun sudah tahu ya bahwa Indonesia ini memang terdiri dari ribuan pulau yang punya banyak kebudayaan, ras atau suku, bahkan kita punya banyak macam kepercayaan ya. Nah, jadi tetap kita harus ada toleransi antar umat beragama. Kalau masalah rasa kepercayaan itu sudah dibebaskan oleh undang-undang kita sendiri bahwa kita bebas memilih hak dan kepercayaan kita masing-masing. Kita tidak boleh memaksakan orang memandang agama kita itu baik. Kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk mengikuti agama kita. Jadi apapun itu tetap kita harus toleransi antar umat beragama itu kita tetap pegang ya. Tidak boleh menjadikan karena cuman ada berita ini yang lain pada ribut. Nah, tidak boleh itu. Karena berita ini, yang lain jadi menyalahkan daerah ini. Tidak. Karena menurut saya di daerah manapun perbedaan itu pasti ada. Dan setiap aturan itu pasti ada. Nah, dimanapun kita berdiri pasti ada aturannya. Kita harus dapat menerima, harus mengikuti aturan tersebut kalau ingin menjadi warga negara Indonesia yang baik. Dan kembali kepada hal yang tadi, teman-teman, saya ingatkan tetap harus menyaring apa yang teman-teman sharing dan tetap harus dipikirkan lagi apa yang teman-teman komentari dan apa yang orang lain komentari, karena kita sama-sama tidak ingin merusak diri kita sendiri bahkan moral bangsa kita. Nah, itu yang sangat disayangkan pada saat ini. Kebanyakan kita cuman gara-gara hal kecil kita ributnya habis-habisan, menggoreng berita itu sampai memang benar-benar kayak seperti musuhan ya antara si A sama si B gitu. Antara si suku ini sama si suku ini, antara orang Minang dengan orang Sunda, antara orang Sunda dengan Papua. Kita tidak boleh karena memang Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda tapi kita tetap satu. Itulah Indonesia. Kecuali kita cuma satu pulau, enggak. Jadi kita tetap harus saling menghargai. Untuk sekolah yang memberi aturan kepada siswi non muslim mengenakan hijab, sekali lagi mungkin sekolah tersebut punya tujuan yang positif, tapi tidak memaksakan siswi tersebut untuk menganut kepercayaan muslim. Mungkin hanya untuk keseragamannya saja dengan siswi lain. Oke, dan biarkan pihak-pihak yang berwenang yang menyelesaikan persoalan ini. Bukan kita yang memberi komentar-komentar. Komentar kita tidak akan dibaca sama pihak-pihak itu. Komentar kita cuman bakal menjadi pemecah belah ya. Jadi biarkan aja lah mereka yang pihak-pihak yang berwenang, yang lebih paham, yang lebih mengerti menyelesaikan persoalan ini gitu. Komentar-komentar kita itu cuma akan menimbulkan perpecahan. Jadi cukup kita selesaikan tugas dan kewajiban kita sebagai bangsa atau sebagai rakyat Indonesia yang baik. Oke, baiklah, cuman itu tanggapan saya. Semoga dapat membawa kalian untuk berpikir positif gitu ya. Dan sama-sama berdoa kita untuk Indonesia ini semoga kedepannya lebih baik dengan dimulai dari kita sendiri. Nah itu. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Terima kasih.